Alhamdulillah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendapatkan beberapa penjelasan tentang praktek melaksanakan haji dan umrah, juga doa-doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan sambil kita menunggu waktu, nanti akan ada yang disampaikan dari 12 bicara. Kita sama-sama berdoa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata Dari mana mikot haji kita? Dari hotel Mekah. Apalagi gelombang pertama, walaupun gelombang kedua, kalau tamatu, kemudian melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian sa'i tahallul. Setelah itu, kemudian nunggu waktunya wukuf. Di Mekah kita menunggu saatnya kita akan melaksanakan wukuf, maka kita siap-siap di hotel untuk melaksanakan ihram haji. Jadi kalau hajian, kalau mau ke Arafah, kita makannya di hotel Mekah. Di hotel Mekah. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah pelaksanaan wukuf. Tanggal 8 Dzulhijjah kita sudah siap-siap diberangkatkan ke Arafah. Tanggal 8. Walaupun wukufnya di Arafah tanggal 9, tapi kita sudah diberangkatkan dari tanggal 8. Dari mana? Dari hotel Mekah. Maka lakukanlah tanggal 8 itu siap-siap berdasarkan petunjuk informasi. Seumpama Bapak dan Ibu terlepas kloter berapa, tanggal 8 akan diberangkatkan ke Arafah jam 2 setelah zuhur, ibarat contoh. Maka mundur sekian. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita mengikuti dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Bapak IPA Kabupaten Bogor, yang tentu sangat kita butuhkan dan sangat baik buat kita. Mari kita lanjutkan untuk tidak lama, kita akan sampai kepada akhir daripada teori durasi. Manasik haji khususnya. Baik Bapak dan Ibu, kita tadi sudah ada di mana? Bapak Ibu, tadi kita sudah ada di mana? Sudah ada di yang disebut syariat. Iya.
kita belum saatnya wukuf, tapi sudah ada di Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah, bisa sore hari, bisa sebelum maghrib, bisa setelah maghrib, bisa sebelum isya, bisa setelah isya. Yang pasti kita sudah sampai di Arafah sebelum waktunya wukuf. Bapak lanjutkan atau tidak ini? Baik, malam tanggal 9 Dzulhijjah kita sudah ada di Arafah, tapi belum waktunya wukuf. Apa yang kita perbuat malam tanggal 19? Yang pertama, tetap kita jaga larangan ihram. Tetap jaga larangan ihram. Kemudian seluruh aktivitas yang bersifat wajib, sholat dan sebagainya kita lakukan di Arafah. Boleh dan sudah bisa kita melakukan qashar jama' selama di Arafah, qashar jama' taktib atau qashar jama' takhir, atau jama' saja. Kalau jama' tanpa qashar, yang 4 tetap 4. Tapi kalau qashar serta jama', yang 4 menjadi 2. Kalau jama' taktib yang belum punya waktu, kita lakukan di awal waktu. Contohnya, waktu zuhur kita sholat zuhur, tapi mau sekaligus dengan asar, dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya jama' taktib. Kalau 4 menjadi 2 berarti qashar, yaitu qashar jama' taktib. Kalau datang waktu zuhur kita tidak sholat zuhur, nanti saja mau sholat asar, itu namanya jama' takhir. Bisa jama' takhir, bisa jama' taktib, bisa qashar jama' taktib, bisa qashar jama' takhir. Tergantung Bapak dan Ibu kesepakatan dan situasi dan kondisi. Malam tanggal 10 kita lakukan banyak amalan, walaupun belum waktunya wukuf. Banyak amalan, zikir, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, ayat Al-Quran, sholawat dan seterusnya. Bagaimana kalau kita capek? Istirahat. Tidak ada obat yang paling ampuh kalau capek, istirahat. Kemudian bagaimana kalau ngantuk? Tidur. Bagaimana kalau lapar? Makan. Bagaimana kalau haus? Minum. Ya. Apakah boleh? Boleh. Bagaimana kalau selama pergi di Arafah kita nggak punya wudu? Batal. Boleh. Kecuali mau sholat, kita harus wudu. Tidak selamanya kita berihram harus punya wudu. Lebih baiknya kalau kita bisa selalu punya wudu. Tapi kalau memungkinkan, kalau kita mungkin batal, itu tidak. Kalau kondisi repot tidak harus memaksakan. Selama kita sedang berihram, tidak mau sholat, bukan pada saat mau sholat. Tidur semalaman, silakan istirahat. Kemudian menjelang subuh, ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap untuk mengambil air wudhu. Kemudian masuk lagi ke kemahan, berbaris saf sholat di kemahan Arafah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di kemah. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian insya Allah bertepatan dengan datangnya sarapan pagi. Mudah-mudahan kalau datang sarapan pagi langsung kita makan di dalam kemah. Ketika sudah mulai agak pagi atau terbit matahari, silakan keluar dari kemah. Tapi jangan jauh-jauh untuk menghirup udara. Boleh sambil jalan mengelilingi mengelilingi kemah. Semalaman kita tidur, semalaman kita aktivitas, semalaman kita di kemah. Pagi hari silakan untuk keluar dari kemah, tapi jangan terlalu jauh. Khawatir nanti keliru, karena kemahnya nyaris sama, gangnya nyaris sama, kamar mandinya nyaris sama. Jadi kalau kita mau keluar dari kemah, silakan, tidak dilarang, tapi jangan terlampau jauh. Apa boleh foto-foto? Karena nama lagi ngetren selfie.
Boleh, tapi jangan berlebihan. Sampai ada dari Imam Madinah, Imam Masjid Nabawi, yang sangat menghormati seluruh dunia termasuk Saudi kepada jamaah haji Indonesia. Tapi belakangan ini mereka menyayangkan jamaah haji Indonesia, baik umroh maupun haji, hobinya selfie. Itu dikomentar. Jadi nggak ada batasan tempat, nggak bisa menyesuaikan ini sedang di mana. Terlebih-lebih ketika tawaf ada yang masih berani selfie. Sedang tawaf sambil motor, backgroundnya Ka'bah. Yang namanya kalau backgroundnya Ka'bah, dipotongnya sendiri selfie berarti kita membelah lagi Kak. Batal tawafnya gara-gara selfie. Sedang tawaf batal kalau membelakangi Kak. Gara-gara selfie membelakangi Ka'bah batal tawafnya. Bagaimana kalau tawafnya rukun haji? Berarti tidak sah haji. Gara-gara selfie. Tolong Pak ya. Ini bukan insyirah. Nggak bedaan. Ya. Gara-gara sedikit lagi tawaf atau sedang dirawodoh atau sedang di makam Nabi, apa nggak boleh foto Ka'bah? Silakan foto Ka'bah. Apa nggak boleh di halaman Ka'bah kita foto? Boleh saja, selama nggak dilarang, tapi jangan sedang dalam kondisi tawaf. Bukan sedang atau waktu sholat. Tawaf itu nggak ada bedanya kayak sholat. Masa sedang sholat sambil foto-foto? Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian menjelang zuhur Bapak dan Ibu di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian berbaris di dalam kemah menuju arah kiblat. Kita akan detik-detik menjelang waktunya wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah menjelang zuhur. Kira-kira 20 menit atau 30 menit. Kedatangannya waktu zuhur, kita harus sudah betul-betul ada di dalam kemahan dengan berbaris yang rapi, dengan tasbih siapkan, manasik siapkan, karena kita akan melaksanakan detik-detik wukuf, amalan-amalan wukuf. Menjelang zuhur jam 12 kurang, atau zuhurnya jam berapa nggak tahu di sana, jam berapa? Paling tidak 20-30 menit lagi ke waktu zuhur kita sudah siap akan mengikuti, mengawali khutbah wukuf di Arafah. Diawali dengan mengikuti khutbah Arafah. Nanti akan ada yang khutbah Arafah. Bapak dan Ibu mendengarkan khutbah Arafah. Nggak ada bedanya kita kalau dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Kan yang bacanya khotib ya. Kemudian kita dengarkan. Itulah di Arafah mengikuti khutbah Arafah kita mendengarkan. Nanti bisa ketua kloter, bisa TPIB, bisa ketua rombongan, bisa ketua yayasan, atau bisa salah satu jamaah. Itu boleh siapa saja. Gitu. Nanti ada teksnya. Tinggal baca khutbah Arafah. Kita ikuti dengarkan. Setelah selesai, lebih kurangnya pas datang waktu zuhur. Maka kita sholat zuhur berjamaah satu kemah. Bisa 200 orang, bisa 250 orang, bisa 150 orang. Kita berjamaah di dalam satu kemah. Sholat apa? Berarti sholat zuhur. Sepakat asar dikerjakan di waktu zuhur. Berarti tolong niatnya perhatikan. Berarti jamaah takbir. Kalau sepakat dua rakaat, berarti kosong jamaah takbir. Ngambil wudhunya? Ya. Ngambil wudhunya tadi sebelum jam 12, sebelum setengah jam lagi ke waktu zuhur, kita sudah siap-siap dulu mengambil air wudhu. Ya. Air wudhu di luar kemah itu berbaris tempat wudhu, toilet dan kamar mandinya. Nah, kemudian itu setiap waktu kita harus lakukan untuk ngantri, ya. Untuk ngantri, ngambil air wudhu atau buang hajat dan sebagainya. Setelah sholat zuhur, itulah detik-detik amalan wukuf. Mulai wukuf. Sebelum kita mulai amalan wukuf, konsumsi sudah datang. Kondisinya sudah lewat zuhur. Kalau lapar sepakat boleh makan dulu.
makan dulu semuanya agar bacaan amalan-amalannya tenang kalau memang tidak lapar, gitu ya. Boleh makan dulu, atau sepakatnya nanti aja lah kita selesai amalannya, boleh. Atau sekarang saja, boleh. Itu tidak bersoal. Setelah kita mulai saatnya detik-detik wuku, kita menghadap ke kiblat, yang arah kiblat nanti akan kita dapat petunjuk. Kemudian sambil pegang tasbih, kemudian sambil pegang majlis syarif. Bapak Ibu nanti kalau sudah saatnya mau berangkat, kelengkapan apa yang harus dibawa ke Arafah itu termasuk majlis syarif itu yang lebih ringkas ya, yang isinya ada yasin, ada apa namanya kabri, ada waktunya, ada tabarok, ada lain-lain ya. Itu dibawa ke Arafah sambil tasbih yang 100. Tasbih yang 100. Jadi sudah disiapkan buku manasik, majlis syarif sama tas. Kita mulai amalan buku. Ada kan di manasiknya? Amalannya ada istighfar 100 kali, qul 100 kali, sholawat, fatihah dan seterusnya. Nanti bareng-bareng insya Allah ada komandonya. Ya. Umpama nih qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu 100 kali masing-masing baca dan itu masing-masing. Nanti setelah saya itu apalagi nanti komandoi teruskan berapa petunjuk di dalam manasik. Kemudian selebihnya kita jangan merasa cukup dengan ada yang di manasik petunjuk, ada yang ada di manasik. Lebih daripada itu silakan baca apa yang kita bisa. Terutama kita berdoa apa yang kita mau. Silakan minta, itu makum ijabah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, silakan minta, akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itu makum ijabah. Mumpung di sana, kami pesankan kepada Bapak dan Ibu, kalau perlu apa saja silakan. Apa yang kita mau, kita yang tahu, sampaikan dengan bahasa apa Allah Maha tahu pada seluruh bahasa. Nggak bisa bahasa Arab, rasanya belum lengkap nih, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sampaikan dalam bentuk meminta kepada Allah. Allah Maha mengetahui kepada seluruh bahasa. Jangan lupa tolong doakan kedua orang. Jangan lupa itu dimanapun tempat kita berdoa, di Mekah, di Madinah, di Makkah, Ijabah, jangan lupa berdoa untuk kedua orang. Apakah mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua? Kapan kita mau berterima kasih? Mumpung ada di makom ijabah. Ya. Nah, kemudian selesai jam berapa kita bacaan amalan di Arafah? Yang sebaiknya kita buat sampai dengan menjelang maghrib. Bagaimana kalau baru jam 2 udah selesai, kemudian udah istirahat? Nggak apa-apa. Yang penting kita tanggal 9 Zulhijjah dari mulai menjelang zuhur sampai dengan menjelang maghrib ada di Arafah. Itu adalah lengkap sahur. Dari mulai zuhur menjelang zuhur sampai menjelang maghrib. Bagaimana kalau cuma sebentar? Bagi yang sakit di rumah sakit ada yang disebut namanya safari bu. Walaupun di ruang ICU selama itu masih ada nafas tetap dibawa. Di ambulan kan diturunin Pak, walaupun hanya 5 menit. Setelah waktu juga dibawa ke Arafah dari rumah sakit. Kemudian jatuh dari ambulans. Setelah 5 menit atau 10 menit dibawa lagi ke rumah sakit lagi. Sah hukumnya. Walaupun sebentar. Tapi sebaliknya Pak, yang tidak sakit, yang pada umumnya. Kemudian malam tanggal 10, malam tanggal 9 kita udah di Arafah. Sampai ke paginya ada di Arafah. Sebelum zuhur jam 9, jam 10 kita meninggalkan Arafah. Walaupun sudah bermalam di Arafah,
Karena bermalamnya baru malam tanggal 9. Tanggal 9 waktunya wukuf mulai duhur. Kalau sebelum duhur meninggalkan Arafah, ya tidak sah wukufnya. Enggak wukuf berarti tidak sah. Apa saya mau udah dari malam dari kemarin? Iya, tapi belum waktunya. Ini juga yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kemudian setelah menjelang maghrib, Bapak dan Ibu siap-siap barang bawaan itu dikemas lagi. Kita kan bawa tentengan ya ke sana, ke Arafah butuh salin, karena kita kondisinya pakai ihram. Nah kemudian nanti masukkan, karena sebelum maghrib sudah mulai pemberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah. Sebelum maghrib sudah ada yang dipersilakan atau sudah mulai masuk bis dengan berangsur masuk. Bagaimana kita sholat maghrib belum, tapi sudah naik bis? Jangan nolak, nggak mungkin bisa nolak. Itu aturan sakot orang Arab. Kemudian udah masuk di bis, belum jalan itu bis sebelum waktu maghrib. Kalau sudah ada, baru pintu gerbangnya dibuka, baru jalan. Berarti kita belum sholat maghrib. Sampai di Muzdalifah bisa jam 7, bisa jam 8. Sesampainya di Muzdalifah, kalau sudah datang waktu Isya, maka kita sholat Isya. Maghrib dikerjakan di waktu Isya. Namanya jamak takhir. Jamak takhir. Maghrib dengan Isya. Mau jamak takhir kalau maghrib dikerjakan di waktu Isya. Kalau Isya dikerjakan di waktu maghrib, jamak takhir. Isya boleh dikosor 4 rakaat, kalau maghrib jangan dikosor. Saya niatnya sejak sholat maghrib 1 rakaat setengah. Jadi nggak ada maghrib dikosor, tetap 3. Kalau Isya, duhur, asar boleh dikosor. Yang 4 menjadi 2. Sesampainya di Muzdalifah kita turun di lapangan, bukan di kemahan Pak, bukan di hotel. Diantar pakai yang lebih kurang seperti ini, kita belar. Berarti sudah mulai berangsur datang setelah maghrib di Muzdalifah. Terus berangsur dari Arafah berdatangan. Lebih kurang jam 11 hampir nyaris sudah habis angkutan dari Arafah ke Muzdalifah. Kumpul di Muzdalifah. Bapak Ibu bisa melihat jutaan manusia tengah malam di Muzdalifah. Melihat jamaah di situ kelihatan sedang melaksanakan wajib haji bermalam atau mabit di Muzdalifah. Malam tanggal 10. Sambil apa? Lakukan perkara yang sunat, amalan sunat, yaitu mengambil batu, kerikil batu, hukumnya sunat. Jadi jangan keliru. Yang wajib itu bermalamnya di Muzdalifah. Ngambil batu sunat. Kalau kita ngambil batu di Muzdalifah dapat pahala sunat. Kalau enggak apa-apa, cuma enggak dapat pahala sunat. Nah, kesempatan waktu di Muzdalifah kita ngambil batu. Perhitungkan berapa sih perlunya kita batu untuk melontar di Mina. Di Mina itu ada nafar awal, ada nafar sani. Kalau nafar awal perlu batunya 49. Kalau nafar awal perlu batunya 49. Kalau nafar sani 70. Nanti bakal ketahuan kok 49 dengan 70. Ngambillah batu, mau 49 boleh, mau 70 boleh. Ngambil tuh. Apa saja wadahnya, mana mau buah bekasnya, yang kosong masukin. Memang super. Ngambilnya ya yang gede-gede, yang kecil. Sebesar ini lah. Jangan yang gede-gede. Sehingga ini leluasa masuk. Kalau penuh ini bisa 100 muat. Ya, atau bawa kantong dari rumahnya. Nah, setelah itu menunggu komando untuk berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Nanti bis sudah disiapkan.
Mudah-mudahan kita semua diberangkatkan dari Muzdalifah sudah lewat tengah malam. Karena kadang-kadang Arab maksa Pak. Sebelum tengah malam dipaksa harus meninggalkan padahal bermalam di Muzdalifah wajib haji batasnya adalah harus sampai dengan lewat tengah malam itu identik dengan jam 12. Lewat 1 menit berarti sudah lewat tengah malam. Nggak usah jam 1 jam 2. Lewat 1 menit jam 12 berarti sudah lewat tengah, walaupun hanya 1 menit lewatnya. Mudah-mudahan kita tidak perlu debat, tidak mengalami debat dengan mata. Mudah-mudahan mulai diberangkatkan jam 12 lewat walaupun 1 menit. Naik bis menuju kemana? Ke Mina. Apakah langsung ke tempat melontar? Tidak. Ke kemah Mina dulu. Ke kemah Mina dengan barang bawaan kita bawa dengan kondisi pakai ihram, jaga larangan ihram. Di situ sangat berpeluang kita untuk kata-kata kotor bersama teman. Karena berebut atau kamu antri nggak sabar, jaga kita sedang wala rofasa wala busuko wala jila bilhaj. Kita sedang berihram, harus meningkatkan ekstra sabar. Bukan berarti kita malah bertengkar, kata-kata kotor itu bagian daripada larangan ihram. Karena kita sedang berangkatlah menuju Mina, ke kemah Mina, tidak langsung ke tempat jumroh. Nanti sudah disiapkan kamar kemah buat setiap kloter. Kita kloter berapa? Itu akan ada petunjuk. Ini kemah kloter sekian, maktab sekian. Masuklah. Setelah sampai di Mina, tetap jaga larangan ihram, jangan abu-abu. Sudah sampai di Mina, ihramnya dibuka belum? Tetap jaga larangan ihram. Nah, kemudian setelah istirahat secukupnya di kemah Mina, kemudian barulah berangkat jalan kaki menuju tempat melontar dengan kondisi pakai ihram, dengan membawa batu berapa? Hari pertama 7. Yang tadi kita dapat mengusir Muzdalifah itu siapkan 7. Kami sarankan tambahlah 1 cadangan. 7 besar, bawa 8. Setelah kumpul semuanya bersama-sama menuju tempat melontar lewat 2 terowongan. Lewat 2 terowongan, kumpul di luar maktab, di luar kemah. Setelah kumpul semuanya bareng bersama-sama jalan kaki menuju tempat melontar melewati 2 terowongan. Jangan lupa sebelum melangkah berangkat mulai dari kemah Mina, jangan lupa daripada kalimat ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak daya, tidak upaya, tidak punya kekuatan, tidak mampu dan sebagainya. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Aku tidak buat, Allah yang akan membuat kita buat. Aku tidak mampu, tapi Allah yang akan membuat kita mampu. Aku tidak bisa, Allah yang akan membuat kita bisa. Tidak berdaya, tapi Allah yang akan memberdayakan. Selalu ucapkan itu. Tidak ada sifat dan kata-kata sombong, tapi kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena perjalanan bisa saja satu balik 4 kilo, bisa saja 3 kilo yang paling dekat, bisa saja 5 kilo satu balik. Ada di Mina Jadid yang 7 kilo jaraknya. Kalau pepek udah berapa kilo? Sehingga wajar dan pantas harus kita berserah diri kepada Yang Maha, agar kita tidak kuat, Allah yang akan memberikan kekuatan. Bawa batu berapa? 7, ya, plus 1 jadi 8. Dengan kondisi pakai tetap jaga larangan ihram. Tanggal 10 disebut hari apa? Lebaran. Hari kalau di kita Lebaran suka baca apa? Takbir, ya. Oh, bagi jemaah haji masih tetap talbiyah yang dibaca, walaupun sudah tanggal 10. Di Mina, datang ke Mina di kemahan berangkat menuju
tempat melontar dengan melewati dua terowongan, tetap yang dibaca talbi. Allahumma la baik sambil jalan dewanya. Apa kita ajak kok semua jutaan manusia akan gemuruh membacakan talbiyah. Sampailah keluar dari dua mulut terowongan, sampailah ke tempat melon yang akan kita jumpai terlebih dahulu adalah Jumratul Ula. Kemudian yang di tengah Jumratul Wus, yang paling ujung Jumratul Aqabah. Di hari pertama dengan kondisi pakai ihram, kita membawa 7 batu plus 1 untuk cadangan. Ketemulah yang pertama Jumratul Ula, lewatin dulu Pak, jangan dilontar itu di hari pertama. Terus kemudian yang tengah Jumratul Ula, lewatin lagi, jangan dilontar di hari pertama. Ada yang paling ujung Jumratul Aqabah, itulah yang kita satu jumroh, 7 kali lemparan. Caranya melontar, kemudian maledok, ini batu 8, pegang 8, terus kemudian satu-satu. Ini tempat melontarnya di depan kita, dekat. Jangan dari jauh udah melempar, nggak tahu nyampe, nggak tahu enggak. Pastikan udah dekat. Pegang, ambil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisyayatin walidori rohman. Satu, ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisyayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisyayatin. Bagaimana kalau bisa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha mun teu ge baledogkeun. Sah. Titah nage male. Benar itu kira-kira itu bismillah aja. Bagaimana cara melontarnya? Bukan eta teh cenah setan baheula teh Pak Haji. Sewot aing pun bedasnya. Mun pieu tah. Enggak, eta mah maledog mangga. Maledog bem-bemnya. Jadi ada tata cara. Bagaimana nanti kalau ada yang kelihatan mah enggak nyampe atau enggak masuk atau mental keluar. Itu jangan gitu. Makanya itulah fungsinya ada ya. Ya mah ya Bu, Pak, hayang tereh 7 dikeupeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anggeus. Bagaimana kalau seperti itu sah atau tidak? Sah, cuman baru 1 kali. Walaupun 7 batunya. Kapasan yang nanti kita beri ke mana cobanya? Jadi 1 sah. Setelah selesai sempurna 7 kali, jangan ngaruhan dirinya bangkau diusir puasa. Ikuti rombongan, apa tandanya kalau pakai bendera apa? Terus jalan ke tempat yang netral yang tidak dilarang. Ya. Karena di situ nggak boleh berkerumun Pak. Saking tertibnya supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Kita agak jauh dari situ setelah selesai, kemudian carilah tempat yang netral yang tidak diusir-usir oleh polisi. Setelah itu kita tahalul gunting rambut, ya, saling bantu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalaupun perempuan mau dibantu ke suaminya, jangan ke laki-laki orang. Nah setelah itu baca doa tahalul. Di situ disebutnya tahalul awal. Istilahnya tahalul awal. Kemudian setelah selesai menghadaplah ke arah haram, Masjidil Haram untuk berdoa. Siapa yang berdoa? Silakan ketua rombongan, silakan salah satu jamaah kita, atau ketua yayasan, atau ketua bapak dan ibu yang banyaknya. Amin biar khusus. Itu makum ijabah. Ya, makum ijabah. Setelah itu silakan minum. Di situ disiapkan minum yang gratis, tinggal pikir minum. Setelah dianggap selesai istirahat, baru kompak semuanya. Yuk kita pulang lewat terowongan satu lagi, yang terowongan ada 2. Berangkat terowongan ini, pulang terowongan sebelahnya. Jadi tidak kayak dulu waktu tragedi 2004 ya, 94 berpapasan terowongan cuma 1, ribuan yang meninggal. Sekarang udah aman, terowongannya 2.
berangkat dan pulang sudah aman. Nah setelah itu Pak udah lepas ihram, sudah tahalul sudah tidak ada larangan, tapi masih ada sisa, belum boleh mukadimah, bergaul, nikah dan menikahkan, itu belum boleh. Selebihnya pakai wangi-wangian, mentong kuku, ya, dan lain-lain itu sudah boleh. Kemudian kita sampai lagi kemahan di Mina, silakan ke kamar mandi, bawa sapu, bawa sabun, keramas, mandi, udah bebas. Kemudian pakai pakaian dia, masih baru tanggal 10, tapi kita udah lepas ihram, udah pakai pakaian dia. Bermalam istirahat di Mina, siangnya, sorenya, malamnya kita udah pakai pakaian biasa. Kemudian tanggal 11 hari tasyrik pertama, kita siap-siap lagi untuk melakukan melontar ketiga jumroh. Berapa yang kita siapkan di hari kedua batunya? 21 dengan kondisi sudah pakai pakaian biasa. Udah pakai pakaian biasa, silakan pakai koko, kantor kiri, kanan, gampang masukin batu. Terus kemudian perjalanan dari situ ke tempat melontar di tanggal 11 bacaannya takbir. Kalau hari pertama kan talbiyah, setelah selesai melontar udah tahalul, di hari kedua bacaannya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kadang-kadang nanti kan diimah baca takbir berangkat maupun pulang. Insya Allah bukan rombongan kita umum. Kemudian setelah sampai di tempat melontar, yang akan ketemu pertama adalah Jumratul Ula. Kalau hari kemarin kan dilewatin, di hari kedua mah langsung lontar Jumratul Ula dengan 7 kali lempar lontaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai 7 lemparan di Jumratul Ula, bergerak menuju Jumratul Wusta. Begitu juga lakukan melontar 7 kali lontaran. Setelah selesai baru ke Jumratul Aqabah, 7 kali lontaran. 7 dikali 3 sama dengan 21. Setelah selesai juga Aqabah, apa perlu tahlil lagi? Cuci rambut lagi? Enggak, karena kita sudah pakai pakaian sudah tahlil awal pada hari kemarin. Tidak perlu cukur lagi, cuci rambut lagi. Setelah selesai kita pulang lagi ke kemah, bermalam di Mina. Wajib haji. Hari kedua tanggal 12 kita melontar lagi, sama dengan hari kedua. Hari pertama satu kali jumlah Aqabah. Hari kedua ulah wustu Aqabah. Hari ketiga sama ulah wustu Aqabah. Pelaksanaannya prakteknya sama. Berarti hari pertama 7, hari kedua 21 sama dengan 28 ditambah hari kedua 21, jadi 49. Nah, kalau kita dianggap cukup di Mina tanggal 12 mau pulang ke Mekah boleh, disebutnya nafar awal. Boleh pulang dari Mina tanggal 12 dari Mina ke Mekah, disebutnya nafar awal. Batunya habisnya 49. Tapi kita mau nafar sani, bermalam lagi di Mina, semalam malam tanggal 13. Tanggal 13-nya melontar lagi ketika jumroh, berarti 21 lagi tambah. Makanya 49 ditambah 21, jadi 7. Jadi dengan kata lain ringkasnya, kalau nafar awal habis batu 49, ya melontarnya di hari pertama tanggal 10, tanggal 11, tanggal 2. Kalau nafar tani habis batunya 7, karena ditambah dengan tanggal 13. Setelah selesai itu ceritanya beres, alhamdulillah selesai. Mau nafar awal nafar tani, baliklah ke Mekah. Kemana? Ke hotel. Enakan di mana? Di Mina. Arafah Muzdalifah, Mina itu di hotel. Pasti enakan di hotel. Tong aneh, tong disensirikan, tong dipayo. Kalau ada orang yang ingin cepat pulang dari Mina, namun cepat kita memang terberkah, pasti
bertahan di hotel. Tapi walaupun nggak enak, tetap kita harus tawakal, karena harus melaksanakan kewajiban. Ayo nyebutkan dina luhur pasir diampar betah, ayo di hotel betah anak kok kesana. Ya, pasir bertahan di hotel. Ya pokoknya apa? Ayo nak gula habis mah kalau nyebut asin, habis ya. Terus kemudian sampailah kita pulang di hotel Mekah. Udah bebas pakai pakaian biasa. Tapi ingat kepada bapak dan ibu yang masih muda-muda, udah kembali ke hotel, udah lepas ihram, aduh berhubungan belum boleh Pak. Belum karena belum semuanya larang ihram, yaitu muqaddimah dengan bergaul. Belum boleh. Kapan? Nanti ada waktunya. Setelah itu dalam kondisi pakai pakaian biasa sudah di Mekah, kemudian kita sepakat jam sekian kita menuju Masjidil Haram akan melaksanakan beberapa rukun haji. Berangkatlah menuju Masjidil Haram melakukan tawaf. Tawafnya tetap 7 putaran tawaf apapun. Hanya tawafnya di situ tawafnya tawaf rukun haji. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji 7 putaran. Sudah pakai pakaian biasa, tidak pakai ihram. Laki-laki boleh pakai peci, boleh pakai sarung tangan, boleh kaos kaki, boleh. Karena sudah tidak berihram. Tawaf ifadah, rukun haji, sa'i sudah tidak pakai pakaian biasa. Lakukanlah tawaf. Tawafnya tawaf rukun haji atau tawaf ifadah 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad, 7 putaran selesai di sudut Hajar Aswad. Kemudian berikutnya sa'i dari Sofa ke Marwah, 7 balik. Sa'inya sa'i rukun haji. Selesai sa'i di Marwah, kemudian tahallul. Disebutnya tahallul sani. Kenapa ada sani? Kan tadi ingat di Mina setelah melontar Jumrah Aqabah ada tahallul awal. Maka setelah sa'i di Mekah tahallul sani. Apa makna tahallul sani? Apa harus dicukur? Kunci kabut? Enggak. Setelah tawaf kemudian sa'i, tahallul sani di Marwah bukan berarti dicukur, tapi menghalalkan yang tadi sisa. Muqaddimah, nikah, bergaul. Dengan selesainya sa'i, maka tahallul sani selesai. Mangga akhirnya kamar barokah begitu. Karena juga tahallul sudah boleh, berarti tidak ada sisa karangan itu. Semuanya sudah selesai. Jadi alhamdulillah, di situ kita berdoa, insya Allah semuanya juga nangis. Karena perjalanan begitu beratnya melaksanakan ibadah haji, tapi Allah takdirkan kita bisa melaksanakan dengan baik. Pasti akan terharu dan akan sangat puncaknya kegembiraan. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa janatan maghfuran wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur yang alimah fi sudur. Akhirnya ya Allah, minadul mati ila nur. Di Marwah pasti semuanya juga akan meneteskan air. Semoga kita diterima. Terus kembali ke mana? Ke hotel. Itu kalau bahasa dijual, ada yang mau beli tabungan, nggak bakalan kita jual. Alhamdulillah. Tinggal apa masih ada? Enggak, pekerjaan kita sebelum pulang Anda tinggal mikirin oleh-oleh mah paling rendah juga udah pada beli. Sebelum hari itu udah pada gendut, udah puding kopernya. Yang kita pikir adalah satu lagi wajib haji, yaitu tawaf wada. Sebelum meninggalkan tawaf wada. Tawaf wada tidak harus pakai niat mikot, tapi tawaf wada hanya tawaf saja dan tidak pakai sa'i. Tawaf wada tawaf saja di putaran, tidak pakai sa'i. Itulah menunjukkan bahwa selesailah sesungguhnya rangkaian perjalanan haji sebelum menuju Jeddah pulang ke Indonesia, atau gelombang kedua sebelum meninggalkan
Mekah menuju Madinah. Jadi demikian Bapak, teori manasik haji dari mulai mikot makan di Mekah di hotel sampai dengan kembali ke Mekah, tawaf kita berdosanya selesai haram. Tinggal besok dipraktekkan di sana ya. Tinggal besok dipraktekkan di sana. Barangkali sebentar sedikit waktu kita luangkan. Barangkali ada yang bertanya, tanya jawab ya sekitar itu. Silakan Ibu makan. Baik, itu saja. Baik, pengertian pakai pakaian biasa artinya kita sudah tidak, hakikatnya sudah tidak pakai ihram. Kemudian kebijakan umroh maupun haji tahun yang sudah, setiap yang masuk ke lapangan tawaf harus pakai ihram. Nah, bagaimana kita kalau mau tawaf ibadah tidak pakai sedangkan juga tidak berihram? Ibu-ibu mah paling beruntung, mau umroh mau haji